Oke, kita mau bahas sebuah kasus nih. Tapi bukan soal dramanya ya, tapi lebih ke strategi di baliknya. Kita bakal lihat gimana sebuah permintaan maaf itu bisa dirancang, bukan buat nunjukin penyesalan, tapi justru buat memanipulasi opini publik. Pertama-tama biar kebayang skalanya, kita lihat dulu nih, figur yang kita omongin, Exu, itu subscribernya 145.000. Gede banget kan? Ini penting, karena ini nunjukin dia punya pengaruh besar. Jadi ini bukan cerita soal dua pihak yang levelnya sama. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah video klarifikasi yang harusnya tulus isinya permintaan maaf, malah bisa jadi senjata buat muter balikin fakta, ngalihin kesalahan, dan ujung-ujungnya nyelamatin citra si konten kreator. Dan kutipan ini, dari sumber analisis yang kita pakai, kayaknya ngerangkum semuanya deh. Kalau dari kacamata public relations, mungkin ini kelihatan pinter. Tapi dari sisi etika dan tanggung jawab sebagai manusia, wah ini gagal total. Yuk kita bedah kenapa. Oke, anggap aja video klarifikasi ini tuh kayak pertunjukan teater. Ada dua babak. Dan babak pertamanya, jujur, dirancang dengan sangat cerdas buat narik simpati penonton. Coba deh lihat, pembukaannya tuh sempurna. Dia ngomongin semua hal yang benar. Ngaku nyesel, nyebut ada korban, bahkan bilang mau berpihak pada korban. Secara teori, ini tuh pembukaan permintaan maaf yang ideal banget. Tujuannya apa? Ya biar penonton ngerasa dia ada di pihak yang benar. Nah, kalau awalnya udah sekeren itu, kok bisa jadi kontroversial banget? Justru ini titik baliknya. Karena apa yang terjadi setelah kalimat-kalimat manis tadi, itu yang mengubah semuanya dari permintaan maaf jadi serangan balik. Dan ini jawabannya. Tepat setelah kita sebagai penonton mulai simpati, narasinya belok 180 derajat. Dari yang awalnya, ini salah gue. Pelan-pelan jadi, tapi mereka juga salah loh. Nah, disinilah strategi manipulatifnya mulai bekerja. Oke, kita bedah taktik pertamanya. Ini yang paling umum tapi juga paling efektif. Playing victim. Alias, ya memposisikan diri seolah-olah dia juga korban. Tujuannya simpel aja, biar jadi kabur. Siapa sih pelaku dan siapa korban yang sebenarnya. Jadi, playing victim itu apa sih? Gampangnya, ini tuh manuver buat ngeles dari tanggung jawab. Caranya, dengan bilang, "Hey, gue juga korban di sini." Efeknya, publik jadi bingung, terus mikir, jangan-jangan masalahnya nggak sesimpel itu ya. Gimana caranya dia ngelakuin ini? Dia ngeluarin bukti tandingan. Dia nunjukin screenshot yang seolah-olah ngebuktiin kalau para fansnya ini yang notabene adalah korban juga pernah godain dia. Pesan terselubungnya jelas banget. Gue emang salah, tapi gue dipancing, jadi kesalahan gue nggak 100%. Taktik ini nyambung banget sama yang pertama. Setelah berhasil bikin citra, gue juga korban, langkah berikutnya adalah nyiptain penjahat baru. Jadi, kesalahan yang tadinya fokus ke dia doang, sekarang disebar ke pihak lain. Istilahnya, cari kambing hitam. Dan slide ini nunjukin hasil akhirnya dengan jelas banget. Sebelum ada klarifikasi, narasinya kan simple. Ada pelaku, ada korban. Titik. Tapi setelah klarifikasi, ceritanya dibikin jadi rumit. Tiba-tiba semua orang jadi punya salah, dan batasan antara benar dan salah jadi abu-abu. Nah, inilah tujuan utama dari strategi dia. Oke, strateginya mungkin kelihatan pinter ya buat nyelamatin citra, tapi kalau kita pikirin lagi, logika di baliknya tuh cacat total, terutama kalau kita ngomongin soal etika. Dan ini poin paling pentingnya, cuma karena orang lain juga berbuat salah, bukan berarti kesalahan kita jadi benar, nggak gitu cara mainnya. Ngomong dia juga jahat kok, itu bukan pembelaan, itu cuma cara buat kabur dari tanggung jawab. Coba kita bandingin ya. Klaim PR-nya kan, kesalahan gue nggak 100%, soalnya gue juga digoda. Tapi realitanya, dua kesalahan nggak bikin jadi satu kebenaran. Sebagai figur publik yang punya power, dia punya pilihan buat nggak ikutan main. Godaan dari fans itu bukan pembenaran sama sekali. Dan ini nih, konteks paling penting yang sengaja dihilangkan dari narasinya. Ketidakseimbangan kekuatan. Dia itu bukan sekedar teman mereka, dia itu idola dengan ratusan ribu pengikut. Ada relasi kuasa yang jelas banget di sini. Jadi, bilang dia terpancing itu sama aja kayak nyalain ikan karena dimakan kucing. Manusia beda sama kucing, punya akal, punya pilihan, punya kendali diri. Jadi, kalau cara yang diambil itu salah, terus harusnya gimana dong? Apa sih yang seharusnya dilakukan seorang kreator yang bertanggung jawab di situasi kayak gini? Seharusnya begini, kalau dia ngerasa dilecehkan, ya laporkan. Jangan malah ikut bermain. Dan yang paling krusial, pas minta maaf atas kesalahannya, ya minta maaf aja yang tulus. Nggak pakai syarat, nggak pakai tapi, nggak pakai nyalahin balik. Itulah yang namanya tanggung jawab beneran. Nah, pada akhirnya, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini?
Ini bukan lagi soal satu VTuber aja, tapi soal gimana kita sebagai penonton harus lebih pinter baca situasi, baca setiap narasi yang disuguhin ke kita. Slide ini anggap aja ini toolkit buat kita semua. Jadi lain kali kalau ada figur publik bikin video klarifikasi, coba deh pakai poin-poin ini buat ngecek. Ini permintaan maafnya tulus buat ngakuin salah atau cuma sekedar ilmu ngeles buat nyelamatin karir doang. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kasus ini nunjukin kalau sering banget permintaan maaf publik itu cuma strategi manajemen krisis, bukan penyesalan yang beneran dari hati. Nah, tugas kita sebagai audiens adalah buat selalu kritis dan gak gampang dibodohi.